Bisverse, saya Nabila Cahya. Kali ini saya akan menjelaskan ilmu sosiologi mengenai interaksi sosial. Apakah teman-teman sudah tahu apa sih interaksi sosial itu? Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian dari interaksi. Yuk simak bareng-bareng. Jadi, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik berupa aksi yang saling mempengaruhi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial mempunyai ciri-ciri loh kawan-kawan. Ciri yang pertama, interaksi sosial akan terjadi jika terdiri dari dua orang atau lebih. Dapat dikatakan bahwa interaksi tidak dapat terjadi jika dilakukan sendiri. Yang kedua, adanya komunikasi. Komunikasi dapat berupa simbol ataupun lambang yang harus dimengerti oleh kedua pihak. Simbol-simbol tersebut contohnya, ketika kalian bertemu dengan teman kalian di jalan dengan jarak yang jauh, kemudian kalian melambaikan tangan kepada teman kalian tersebut, dan direspon baik oleh teman kalian, itu sudah dapat dikatakan dengan interaksi. Karena lambaian tangan tersebut merupakan simbol yang memiliki makna sebagai sapaan kepada teman kalian yang jauh jangkauannya dari kalian. Di dalam komunikasi terdapat dua elemen penting loh friends, yaitu komunikator, si pemberi pesan, dan komunikan, si penerima pesan. Oke, ciri yang ketiga, adanya dimensi waktu yang meliputi masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Artinya, interaksi sosial ini tidak mempunyai batasan-batasan waktu untuk melakukan komunikasi. Dan ciri yang terakhir, adanya tujuan yang hendak dicapai. Ketika kalian memutuskan berinteraksi dengan teman kalian, tentu saja di dalamnya terdapat dorongan atau tujuan kalian untuk berkomunikasi. Baik itu kalian curhat kepada teman kalian mengenai doi, atau kalian ingin berdiskusi bersama dengan teman kalian, ataupun tujuan-tujuan lainnya yang membuat kalian terdorong untuk melakukan komunikasi. Itu dia 4 ciri interaksi sosial. Tetapi, tidak semua kegiatan dapat dikatakan sebagai interaksi sosial loh friends. Berikut syarat-syarat terjadinya interaksi. Syarat yang pertama ialah terjadinya kontak sosial. Kontak sosial dapat dikatakan ketika kita terhubung dengan seseorang. Jenisnya itu ada 2, yaitu secara langsung atau biasa disebut primer. Artinya, kalian berkomunikasi dengan teman kalian tanpa adanya penghalang dan perantara. Contohnya, ketika kalian berdiskusi dengan teman kalian di kelas. Karena berada di satu tempat yang sama dan tidak menggunakan media apapun, itulah yang dapat dikatakan sebagai interaksi langsung atau primer. Sementara, interaksi tidak langsung atau biasa disebut sekunder dilakukan dengan cara tidak langsung dan menggunakan perantara. Contohnya, ketika kalian mengobrol melalui handphone dengan teman, mengobrol di WhatsApp, IG, atau media sosial lainnya. Kemudian, setelah terjadinya kontak sosial, maka harus terdapat komunikasi. Komunikasi ialah kegiatan saling menyampaikan pesan dari komunikator dan komunikan. Jadi, kesimpulan dari materi yang saya share hari ini, manusia sebagai makhluk sosial akan melakukan interaksi sosial sebagai proses dalam pemenuhan kebutuhannya sehari-hari. Interaksi ini dapat dilakukan individu dengan individu, antar kelompok dengan kelompok, maupun kelompok dengan individu. Nah teman-teman, berikut contoh interaksi antar kelompok dengan kelompok, yaitu kelompok anak PMR dengan kelompok pramuka saling melakukan hubungan interaksi dalam membantu warga yang sedang terkena bencana alam gunung meletus. Adapun contoh interaksi antar kelompok dengan individu ialah interaksi dalam kelas antar guru sebagai individu dengan murid-muridnya yang berperan sebagai kelompok. Itu dapat dikatakan sebagai interaksi antar kelompok dengan individu di dalam kelas. Baik kawan-kawan, mungkin hanya itu yang dapat saya share materi hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dalam penjelasan saya. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.